Selamat sore semuanya. Kali ini kita akan membuat konten tentang temu manten. Apa dan bagaimana sebenarnya temu manten ini bisa disaksikan sebentar lagi ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, ini adalah acara tradisi Jawa, khususnya temu manten gaya Surakarta. Nah, ada banyak filosofi dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Apa saja itu? Yuk kita saksikan bersama.
Teman-teman, itulah tadi seluruh rangkaian acara temu pengantin adat Jawa, khususnya gaya Surakarta. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang makna dan filosofi dari panggih pengantin itu sendiri. Yang pertama, tadi ada acara yang pertama yaitu yang namanya kembar mayang. Nah, jadi ada perbedaan. Ada gagar mayang, ada kembar mayang. Kalau gagar mayang itu untuk orang yang belum menikah kemudian meninggal dunia. Sementara kembar mayang itu untuk acara seremonial temu pengantin adat Jawa. Nah, makna dan filosofinya untuk kembar mayang itu sendiri, isinya itu menggambarkan seluruh hidup manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Sedangkan untuk acara tukar kembar mayang itu sendiri sebagai filosofinya sebagai perlambang bersatunya dua keluarga. Nah, menikahnya putra dan putri. Nah, itu untuk filosofi kembar mayang. Kemudian berikutnya tadi ada yang melempar suruh atau bahasa Jawanya balangan gantal. Nah, balangan gantal sendiri makna dan filosofinya adalah laki-laki memberikan nasihat dengan kasih, perempuan menerima dengan sayang. Selain itu, yang dipakai untuk melempar tadi adalah sirih atau daun suruh. Dalam filosofi Jawa, suruh itu atas dan bawah itu berbeda warnanya, tetapi rasanya sama. Artinya dua keinginan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu pernikahan. Setelah melempar suruh tadi, kemudian pengantin pria itu menginjak telur. Menginjak telur ini melambangkan filosofinya adalah pecahnya pamor pengantin putri. Kalau dalam bahasa kesehatan, setelah mereka melakukan intercourse. Nah, itu. Kemudian dengan harapan juga bahwa ke depan mempunyai keturunan yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Berikutnya, pengantin perempuan mencuci kaki pengantin laki-laki sebagai perlambang baktinya seorang istri kepada suami. Setelah itu, pengantin putri itu dijunjung atau digandeng sama pengantin pria atau suaminya.
Nah, itu namanya junjung derajat. Junjung derajat di sini sebagai filosofi bahwa kedudukan seorang wanita sama dengan pria, tetapi tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri. Setelah itu melakukan apa yang namanya apradaksina, yaitu mengitari suaminya sekali ataupun 3 kali, sebagai perlambang bahwa manusia diberikan cipta, rasa, dan karsa oleh Tuhan yang harus selalu dipelajari setiap hari sebagai bekal hidup berumah tangga. Kemudian bapak dan ibu mempelai perempuan itu memberikan minum kepada mempelai berdua sebagai wujud kasih sayang orang tua kepada putra berdua yang sudah menikah pada hari itu. Kemudian ada yang namanya sindur binayang, ada juga yang bilang kerobongan. Nah, jadi pengantin berdua diselimuti kain warna merah dan putih. Kain merah dan putih perlambang sel sperma dan sel telur. Juga sebagai filosofi bahwa menjalani kehidupan berumah tangga itu berani untuk menanggung segala resikonya. Kemudian pengantin berdua diiringkan oleh bapak dan ibu menuju ke pelaminan. Berjalan menuju ke pelaminan. Setelah di pelaminan ada yang namanya acara timbang pangkon. Kedua mempelai dipangku di kanan dan kiri oleh bapak mempelai perempuan sebagai perlambang bahwa kedua orang tua sudah tidak membedakan lagi mana anak menantu, mana anak kandung. Semuanya bakal diperlakukan sama. Kemudian setelah acara timbang pangkon yaitu tanam jeru, pengantin didudukkan di pelaminan sebagai perlambang bahwa ayah dan ibu akan selalu memberikan nasihat mengingat kedua mempelai baru saja menjalani kehidupan berumah tangga. Selesai acara tanam jeru, dilanjutkan dengan acara kacar kucur. Kacar kucur itu isinya ada palawija, ada uang receh. Nah, itu ditumpahkan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sebagai perlambang bahwa pengantin laki-laki bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan supaya keluarga tidak kekurangan. Seperti itu. Kemudian kacar kucur dibungkus dan diberikan kepada kedua orang tua sebagai perlambang atau filosofinya adalah sampai kapanpun kedua mempelai akan tetap ingat kepada orang tua. Ada rezeki sedikit ataupun banyak bisa berbagi dengan kedua orang tua. Selanjutnya adalah makan dan minum sebagai wujud rasa kasih sayang kedua suami istri dan tidak ada lagi rahasia di antara mereka berdua. Selanjutnya acara yang terakhir adalah ada sungkeman untuk memohon restu kepada kedua orang tua agar mereka bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Nah, teman-teman, itulah sedikit rangkaian atau sedikit gambaran rangkaian acara temu manten. Nah, di depan saya ini ada yang namanya pisang sanggan. Pisang sanggan ini biasanya dibawa oleh keluarga pengantin pria. Biasanya ada pisang, kemudian ada kembang telon, atau ini ada surupnya. Nah, ini sebagai perlambang bahwa keluarga pengantin pria sudah menyerahkan sepenuhnya sang pengantin pria itu sendiri untuk menjadi bagian dari keluarga pengantin putri. Nah, itulah kira-kira makna dan filosofi dari temu manten pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk mengikuti
channel kami seterusnya dengan acara-acara adat. Terima kasih dan cintai budaya negeri.